Maka kita bisa mengatakan begini, kalau orang mau mengalami kesembuhan, maka ada kerjasama antara rahmat Allah dan iman kita. Rahmat Allah akan diberikan kepada siapa saja yang percaya. Karena itu dibutuhkan iman dari orang yang mau disembuhkan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkat tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada satu pepatah yang mengatakan begini dalam bahasa Latin, "E grotto dum anima est, spes est." Terjemahan dalam bahasa Indonesia, selama orang yang sakit masih punya semangat, maka masih ada harapan. Selama orang yang sakit masih punya semangat, maka masih ada harapan. Pengalaman orang yang lumpuh 38 tahun yang digambarkan di dalam Injil hari ini sungguh memilukan hati. Tetapi dia berjuang supaya sembuh. Puncaknya ketika dia bertemu dengan Yesus. Kolam Betesda adalah satu kolam yang dipercaya bisa menyembuhkan ketika air dari kolam itu bergerak, bergelombang.
Dipercaya bahwa ketika air itu ada pergerakan, maka orang-orang Yahudi percaya malaikat turun ke dalam kolam itu. Karena itu siapa saja yang masuk ke dalam kolam itu akan sembuh. Dia percaya itu. Tetapi karena lumpuh, maka dia terbatas untuk berjuang. Baru saja dia bergerak menuju ke kolam itu, yang lain sudah lebih dahulu. Mari kita bayangkan dia begitu menderita. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, Yesus mengatakan kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Yesus tahu penderitaannya. Yesus tahu apa yang dia mau selama 38 tahun dia menderita. Maka kita bisa mengatakan begini, kalau orang mau mengalami kesembuhan, maka ada kerjasama antara rahmat Allah dan iman kita. Rahmat Allah akan diberikan kepada siapa saja yang percaya. Karena itu dibutuhkan iman dari orang yang mau disembuhkan. Iman akan mulai ketika dia mau disembuhkan. Maukah engkau sembuh? Kalau dia tidak mau, tidak terjadi apa-apa. Dia harus mau dulu. Karena itu, iman itu akan meyakinkan dia dan akan membawa kesembuhan ketika 3 hal ini bisa dia lakukan. Yang pertama, ada kemauan. Dia mau dulu. Mau untuk apa? Untuk bangkit. Bangun dan angkat tilammu dan pergilah. Bangun. Yang kedua, kesediaan. Dibutuhkan keputusan pribadi dari orang itu. Dan salah satu keputusan pribadi adalah dia harus mengandalkan Tuhan bahwa dia akan sembuh. Dan yang terakhir, keterbukaan hati pada kuasa Allah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita yang hadir di sini tidak lumpuh secara fisik, tapi juga bisa jadi kita lumpuh secara rohani. Maka mari kita menata hidup kita supaya tiap hari kita boleh melihat rahmat Allah itu terus bekerja dalam hidup beriman kita. Bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Tuhan memberkati kita. Amin.